halo dengan Bang Review di sini dan aku punya sebuah smartphone dengan baterai yang gede tenan. Gedenya 6200 mAh. Nah, apakah smartphone-nya? Jadi smartphone-nya ini adalah Evercost Elevate Y2 Power. Dan sebelum kita review, kita lihat dulu spesifikasi lengkap smartphone-nya. Ya, Elevate Y2 Power. Jadi ini smartphone keluaran Evercost terbaru. Dan gimana dengan bodinya? Jadi bodinya ini gede ya, dan cukup tebal karena baterainya sendiri gede, 6200 mAh. Bodinya sendiri dibalut dengan bezel metal dengan chamfered edge ya pada bagian sisi-sisinya. Build quality-nya cukup baik, bodinya unibody dan pada bagian belakang ini plastik dan agak sedikit fingerprint magnet. So, cepat dekil. Tapi hal ini bisa dikurangin karena dalam kemasannya dibanderol dengan soft case. So, bisa dipasang, bisa nambah grip juga. Overall, desain bodinya cukup gagah dan lumayan ganteng. Untuk tata letak tombol, bagian kanan ini ada tombol power, ada tombol volume up and down, sama ada tombol bulat di bagian tengahnya. Dan tombol ini fungsinya ketika dipencet pada keadaan layar hidup, maka akan membuka kamera. So, fungsinya sebagai shortcut. Dan kalau kita tahan, maka akan membuka voice recorder ya. Bisa buat ngerekam pembicaraan kalau lagi nelpon. Tapi sayangnya tombol yang bundar ini nggak bisa dikustomisasi, nggak bisa kita set untuk buka aplikasi yang lain. Dan kalau misalkan bisa, pasti lebih keren. Lalu pada bagian atas ini ada lubang earphone. Sama ada infrared ya. Fungsinya buat apa? Fungsinya sebagai remote tentunya, bisa buat remote TV. Dan kalau kalian pengen gunain, kudu install aplikasi dari Play Store. Aku nyoba aplikasi namanya Pill Smart Remote dan dapat berjalan dengan cukup lancar ya. Aku pakai buat remote TV rumah dan fitur ini keren banget. Terus pada bagian bawah bodi ada lubang untuk ngecas sama ada lubang mic. Bagian belakang ada kamera, ada dua LED flash dan ada lubang speaker. Nah, beralih ke bagian depan sang smartphone, tentu ada kamera, ada LED notifikasi. Ada capacitive button yang ngeluarin cahaya. Tapi sayangnya capacitive button back sama menu ini kurang terlihat ya. Sebenarnya ada titik kecilnya ini tapi kurang visible. Dan yang paling penting adalah layarnya ini 2.5D ya. Jadi melengkung-melengkung pada sisi-sisinya sehingga menambah kesan premium pada sang smartphone. Dan kaca depannya sendiri udah diproteksi sama Dragon Trail Glass. Kemudian pada sisi kiri bodinya ini ada SIM tray sekaligus tempat naruh micro SD. Jadi hybrid ya modenya ya, gantian. Mau dual SIM namun nggak bisa pakai micro SD atau single SIM tapi bisa pakai micro SD. So, sekarang dari kualitas layarnya ya. Layarnya sendiri gedenya 5,5 inch dengan resolusi HD. Untuk visibilitasnya cukup oke, dipakai di outdoor cukup nyaman. Satu hal yang agak kurang adalah ketika kita men-set brightness-nya ke auto, maka brightness slidernya ini nggak akan muncul di status bar. So, agak sedikit ribet untuk ngatur layarnya, kudu masuk ke setting dulu ya. Lalu kita bahas masalah performa. Performanya sendiri tergolong oke. Untuk buka tutup app cukup gegas, multitasking lumayan. Dan untuk gaming performanya so-so. Aku coba Asphalt 8, dapat berjalan dengan nyaman pada settingan low. Terus Riptide GP2 dapat berjalan dengan smooth. CSR2 Racing juga dapat berjalan dengan cukup lancar. Dan untuk kelengkapan sensornya, sayangnya nggak ada gyroscope. Kemudian apalagi dari UI-nya. Jadi UI-nya ini tampilannya mirip-mirip stok Android. Untuk bloatware-nya sangat minim banget dan aku sangat suka ya. Terus untuk fitur-fitur lainnya ada double tap to wake. Jadi nggak usah repot-repot mencet tombol power untuk hidupin layar. Lalu ada gestur-gestur juga ya. Yang menarik adalah air gesture. Jadi tanpa menyentuh layar smartphone kita bisa men-swipe gambar misalnya ke kanan ke kiri. Cukup tinggal lambaikan tangan aja. So, sangat bermanfaat banget kalau misal kita lagi makan, kita pengen bernavigasi, tinggal lambaikan tangan aja ya di atas smartphone-nya. Atau misal lagi dengerin musik, pengen ganti lagu ke berikutnya, tinggal lambain aja tanganmu di atas smartphone-nya. Terus untuk kameranya, jadi kamera belakangnya ini hasil capture-nya cukup lumayan. Sharpness-nya pas, saturasinya juga pas. Dan untuk mode HDR-nya dapat menghasilkan gambar yang cukup cemerlang.
Dan untuk flashnya rada sedikit overbright menurutku. Nah, untuk hasil capture kamera depannya aku cukup puas karena beauty mode-nya ini nggak lebay. Hasilnya pas ya, warna kulitku terlihat natural. Sekarang dari speaker, ya speakernya ini ada di bagian belakang. Dan aku saranin kalau dengerin lagu, pastikan smartphone-nya ini dalam kondisi tengkurap ya, biar suaranya nggak mendem. Dan untuk hasil audio speakernya, mari kita dengerin sama-sama. Terakhir dari baterainya, jadi aku sangat impress banget sama baterainya karena baterai ini luar biasa gede, 6200 mAh, dan ini adalah smartphone dengan baterai tergede yang pernah aku review ya. Dan dengan baterai segede ini bisa tahan hampir 3 harian, dan untuk screen on time-nya kurang lebih 7-8 jaman. Dan ini awet banget. Iya beneran awet karena aku sampai bosen ya pakai ini, nggak habis-habis baterainya. Mau dicas kok nggak habis-habis. So aku pakein smartphone-nya rada berat ya, aku pakai buat ini itu terus menerus, dan akhirnya dia bisa tahan hampir 3 harian dengan screen on time ya 7-8 jaman. Dan kabar baiknya si Evercost Elevate Y2 Power ini mendukung quick charge. Jadi aku ngecas dari kondisi baterai tinggal 5% dan ngecas keseluruhan hingga 100% cuma dibutuhkan waktu 3 jaman. Dan ini udah relatif cepat ya dengan baterai segede itu, 6200 mAh. Oh iya, dan tahukah kalian bahwa si Evercost Elevate Y2 Power ini bisa dijadikan power bank. Jadi karena baterainya gede banget, dia bisa men-share ya, membagi energinya, dayanya ke gadget lain. Caranya gimana? Jadi dalam kemasan ini udah disertakan kabel, tinggal dicolok aja, kemudian colok lagi ke gadget yang pengen kalian cas ya, bisa smartphone misalnya. Dan ya dengan adanya fitur kayak gini tentu kalian nggak perlu ribet bawa power bank, tinggal bawa satu smartphone aja. Oke, gitu aja review si Evercost Elevate Y2 Power, dan harganya berapa? Harganya ini 2,3 jutaan dan bisa dibeli di Lazada, link pembeliannya ada di deskripsi video. Dan gimana dengan kesimpulannya, apakah layak untuk dimiliki? Ya, dengan harga 2,3 jutaan aja kalian akan mendapatkan sebuah smartphone dengan baterai yang luar biasa gede. Terlebih bisa dijadiin power bank ya. Dan smartphone dengan fitur kayak gini ini sangat jarang di pasaran. Dan si Evercost Elevate Y2 Power ini dapat diandalkan ya dalam hal baterainya. Ya, thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review. Dan follow Twitter sama Instagram @BangReview. Dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see you.